Perintah yang paling pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Kalau ada kata perintah pertama dalam Al-Quran, adalah perintah apa? Bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Itu ayat yang pertama, perintah pertama dalam Al-Quran. Larangan yang paling pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu sementara kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau dia adalah hal yang terbesar dari dakwah Nabi dan para Rasul, kira-kira masuk akal nggak kalau hal ini tidak jelas? Hah? Ini adalah hal yang paling jelas di dalam agama malah. Masalah tauhid, masalah kesyirikan itu adalah hal yang paling jelas, paling terang, dan paling banyak dijelaskan. Iya. Bahkan Al-Quran itu dari awal dan akhirnya semuanya pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan. Kalau disebut surga dan neraka, surga itu balasan untuk orang yang bertauhid, neraka balasan untuk orang yang berbuat kesyirikan. Jelas ya? Baik. Sisa definisinya itu apa? Ibadah itu apa? Definisinya. Iya. Yang disebut dengan ibadah itu apa? Yang disebut dengan kesyirikan itu apa? Nah, ini sebenarnya kita perlu bahas lebih santai, kemudian perlu waktu sedikit. Tapi tidak apa-apa, saya berikan di sini definisi ringkas untuk tauhid. Untuk apa yang disebut ibadah dulu ya. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahir wal batinah. Yang namanya ibadah itu penamaan universal yang mencakup segala hal. Segala hal apa saja? Apakah itu ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu namanya ibadah. Jadi kalau Allah perintah doa, berarti doa adalah apa? Ibadah. Karena suatu itu tidak mungkin diperintah kalau Allah tidak mencintainya. Kan begitu. Kalau Allah puji hal tersebut, itu berarti ibadah. Itu adalah ibadah. Seperti dikatakan dalam Al-Quran tentang para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para nabi dan para rasul itu bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka selalu beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka khusyuk dalam beribadah. Jadi rasa takut, rasa harapan, khusyuk ini bagian dari apa? Ibadah karena Allah puji. Nah, syirik itu apa? Ya. Syirik itu jelas ya. Ayat yang pertama mengatakan fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padanan-padanan. Ya, permisalan-permisalan. Dari surah Al-Baqarah. Saya beri ayat yang lain supaya lebih memudahkan kita memahaminya. Nah, ayat di surah Syu'ara, ketika penduduk neraka masuk di dalam neraka, mereka sebutkan apa sebabnya mereka masuk di dalam neraka. Itnusawwikum birabbil alamin. Ini di konteks perdebatan. Yang menyembah orang yang dia ibadahi atau siapa yang diibadahi ini bermusuhan, di dalam neraka bermusuhan, saling salah menyalahkan. Maka yang berbuat kesyirikan ini berkata, waktu itu kami di kehidupan dunia, kami menyetarakan kalian dengan Allah. Kami menyetarakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syirik ya, dalam definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah. Kesyirikan itu adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Hal yang merupakan hak khusus bagi Allah, Allah disetarakan dengan selain Allah di situ, maka itu namanya apa? Kesyirikan. Baik, sekarang saya tanya, doa. Berdoa ini kekhususan atau bukan bagi Allah? Hah? Berdoa, meminta hajat. Ini kekhususan bagi siapa? Bagi Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, aku akan masukkan dalam neraka jahanam. Berarti ini khusus bagi Allah atau tidak? Khusus bagi Allah. Kalau ada yang berdoa kepada selain Allah, itu namanya apa? Itu namanya kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Syirik atau bukan? Kesyirikan. Kenapa? Sebab menyembelih itu hanya untuk Allah saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk ini bahasa yang paling tegasnya, dan ini ucapan kebanyakan ahli tafsir, adalah sembelihanku. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, tidak ada syirikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau ada yang menyembelih untuk selain Allah, dia berbuat kesyirikan atau tidak? Dia berbuat kesyirikan. Jelas ya? Karena itu Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Bernadar. Bernadar ini ibadah atau bukan? Ibadah.
Karena Allah Subhanahu wa taala puji nadar ini. Orang yang menunaikan nadarnya, yufuna bin nadri. Orang-orang yang beriman itu yang dipuji, mereka menunaikan nadar-nadarnya. Berarti dia ibadah. Kalau ada yang bernadar kepada selain Allah, dia bernadar ke kuburan atau bernadar ke laut atau ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ini boleh atau tidak? Ini adalah kesyirikan. Jelas ya? Baik. Jadi itu ukuran kesyirikan. Ukuran dari kesyirikan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam secara ringkas ya, kita masuk ke dalam pembahasan memberikan sesajian. Ya, makanan-makanan. Ya, yang dilemparkan misalnya atau diberikan misalnya ke laut. Dia kalau dalam bentuk sembelihan, kita sudah bahas ya tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau dia dalam bentuk makanan, ini bentuk makanan ini ketika dia melakukan hal tersebut dengan maksud apa? Dia melakukannya. Dengan menolak bala, ingin menolak bala? Kalau dengan maksud ingin menolak bala, siapa yang bisa menolak bala? Hanya Allah. Berarti memohon menolak bala kepada selain Allah, itu jelas masuk di dalam syirik akbar. Iya. Baik. Tidak mungkin ya ada orang yang membuang sesajian, itu maksudnya, kenapa? Ya enggak, saya cuma mau buang-buang saja. Itu tidak mungkin, ada maksud cuma buang-buang saja. Maka orang itu dilihat pada maksudnya. Niatnya ini, maksudnya, niat seseorang itu kadang membedakan kedudukannya. Kadang bisa menyebabkan dia masuk surga karena niatnya, bisa masuk neraka karena niatnya. Iya. Pernah tahu ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Bedanya tipis. Iya. Bedanya tipis. Dalam masalah apa? Masalah niat, dan mereka tidak mau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu definisi ya. Jadi kalau kita masuk di dalam rincian, banyak rinciannya. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan, bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar. Syirik akbar ini yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada syirik asgar. Syirik asgar ini, syirik tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asgar itu, tadi yang saya sebutkan beberapa contoh, itu contoh-contoh syirik akbar ya. Kalau syirik asgar itu, dia itu terkait dengan mempersekutukan Allah dalam lafaz. Misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Atau dia menyandarkan sesuatu sebab kepada selain Allah. Jelas ya? Sama seperti misalnya, kalau ada orang yang makan makanan. Ya. Ya, makanan dibaca-baca ya kalau di ininya. Nah, ini kalau di kalimat dibaca-baca ini, itu dilihat pada maksudnya apa, tujuannya untuk hal itu. Dia jadikan sebagai sebab apa? Kalau dia misalnya sebagai suatu sebab, karena ini acara tertentu, kita buat makanan, kita baca-bacai, dijadikan sebagai sebab, ini namanya membuat sebab yang tidak disyariatkan. Yaitu masuknya bisa dihitung ke syirik asgar, dan bisa dihitung ke dalam penyelisihan saja. Hal yang tidak disyariatkan. Iya, masuk ke dalam hal yang tidak disyariatkan. Baik, jadi ini secara umum ya, dan ini sekali lagi perlu untuk mungkin perlu dirinci dari pembahasannya. Tapi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yang menunjukkan adanya semangat kebaikan, dan ini memang hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya pokoknya seorang muslim itu, pada segala hal yang hak Allah di situ dikaburkan, jangan dia dekat-dekat ke dalamnya. Karena hak Allah itu yang harus dia yang paling dia jaga. Hal yang paling dia jaga.